Ih, rempong deh. Bentar. Jadi guys, ya, dia itu bayangkan ya, ini adalah Meki belakangnya dia. Ya. Nah, ini adalah excess skinnya dia karena kebanyakan ditempong sama klien-klien ya. Jadi ada kayak kulit yang keluar gitu loh, ya. Bayangkan ya di bagian sininya, mebel belakangnya dia. Ini tangan gue putih karena gue pakai Isabiu ya. Jadi mohon maaf ya, punya dia burik dan hitam. Nah di bagian sininya itu ada bisul gede banget karena dia nggak higienis. Dan dia nggak mandi 2-3 minggu saat abis dia tebas kenti. Nah bayangkan dia harus memaksakan dirinya dia untuk datang ke nobarnya Frederica waktu itu Miss Universe. Dan videonya ada di YouTube. Jadi ini bukan fitnah ya. Tinggal dicari, diklik nobar Frederica dan juga curhatan-curhatan dia tentang operasinya ya. Abis itu di sini ada 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 bisul gede banget ya. Oh my god. Tuhan. Bayangkan jadi bilang sama dia, nggak usah ngomongin kita duo mebel. Coba ngaca sama mebel lu tuh bisulan, nggak higienis, burik hitam, dan bau kos kaki basah. Pasti lengket. Aduh, Tuhan. Oh, dia bisul pantat. Coba. Yang kayak gini loh, guys. Aduh, dia suruh bikin dong ininya dia skincare-nya dia, obat benjolan di anus. Please, ini bakal laku banget. Please Gorgor, please lu bikin produk baru, please. Obat anus, please. Ini lo Gorgor. Lu lupa ya? Lupa ya mebel lu bisulan dan ambeien ya? Aduh, itu kutil kelamin sih, parah. Pernah lihat apa fitnah? Dia sendiri yang cerita, pemirsa. Dan ada kan di live-live-nya dia sama di... gue cari deh. Gue tuh harus pakai bukti gitu loh. Ada di vlog-vlognya dia, tapi bentar gue pakai account lain soalnya gue blok dia di YouTube. Oke, jadi kalian Google namanya dia, lalu tulis bilang pertama kali jalan setelah OP. Ya, itu. Terus covernya itu dia lagi tiduran pakai daster, terus tulisannya adalah ampun mau pingsan. Kalian itu. Terus abis itu live update plus operasi lagi. Ya. Terus abis itu sakitnya sampai 3 bulan. Aku operasi kelamin di Thailand. Cus, kalian nonton itu ada yang dia ngomong sampai dia bilang pantatnya bisulan, guys. Aduh, Tuhan. Dan banyak ya waktu itu pas kita lagi nonton bareng Frederica Alexis Call Miss Universe 2019 from Indonesia. Itu ada vlognya di gue. Ya. Ada juga vlognya di YouTube-nya dia. Dan juga nobar Miss. Itu ada 300 pageant lovers yang menyaksikan dia itu nggak bisa gerak gara-gara depannya sakit karena habis potong, belakangnya juga sakit karena lagi bisulan. Ya, ini vlog gue. Oh ya itu tuh wajah dia yang yang nggak bisa gerak, dia tiduran di lantai. Tunggu ya, coba gue ini lagi. Nih ya.
Tuh, bentar. Yang mukanya agak ketutup. Ya, kok hilang sih? Tunggu gue cari. Oh, nih. Aduh. Tuh. Tunggu, dia lagi berantai. Sebelah ini ntar ya. Tuh. Ya dia bisulan. Pokoknya kalian nonton aja deh. Gue tuh ngomong gak pernah ngada-ngada. Gue selalu pakai fakta pemirsa. Selalu pakai bukti. Aduh. Kalian cari sendiri di Google, di YouTube. Banyak terpampang nyata. Gue baca-baca komen ya. Iya benar, ini cerita ini karena dia pernah di feed dan story dia lagi cari tanaman apa namanya lupa yang pasti daun warna merah untuk bisul dia waktu itu. Nah, katanya Gigit suka maling duitnya Fahri, betul sekali. Hati-hati tandanya cuma halu. Nggak ngerti. Tunggu baca di atas ya, soalnya gue banyak miss Q&A-nya. Kalau nggak suka ya nggak usah nonton lah live gue. Ngapain sih? Jangan kesenangan Gali nanti nangis. Ke dokter kan gampang langsung sembuh. Bisul kitchen. Nggak cebok-cebok dong kak, ya bayangkan ya 3 minggu loh. Ya gimana mau cebok, orang dia lagi luka, lagi berdarah-darah ininya, Mekinya. Gue mah gak usah ngeblok. Haters gonna hate. Oops. Iya udah kena mental tadi. Iya makanya dia sampai marah-marah di sebelah salep. Salep S. Yes, please keluarin produk itu please. Please buat nyembuhin ambeien, please Gorgor, ya ampun. Loh guys, jangan marahin Kak Gandhi, emang si Gorgor yang minta disenggol duluan. Nah, pintar banget sih. My Baby Pet Kingdom, ya kan yang minta disenggol dia. Kok jadi pada marah-marah sih? Kak Gandhi tadi dikatain babu terus sama si Kak ini. Ah, udahlah. Ngomongnya tuh nggak sesuai fakta. Kita kalau komen di blok kak sama dia, yes, gue mah nggak ngeblok, paling 1-2 doang tadi yang marah-marah nggak jelas supaya ngurangin dosanya dia. Jadi yang cocok sebutannya apa dong? Weraya Teong, ambeien, apa bisul? Apa ya? Weraya TAB, Teong, ambeien, bisul. Please kasih nama dong buat dia. Weraya Teong, ambeien, bisul. Bingung, coba kalian kasih aku ide. Gorila yang duluan, wah iya kan dia minta disenggol. Kita disenggol dia marah-marah. Gimana sih? Dia bilang kamu karyawannya, mana buktinya kalau aku karyawannya dia. Gorgor emosi banget sampai temannya bilang suruh ganti topik, kena mental dia. Mana ada dan gak akan lah Gandhi jadi karyawan dia, beda kasta. Tuh, kalian tuh ya bisa lihat kan betapa halunya dan betapa apa ya, bikin cerita-cerita yang bohong gitu loh, cerita-cerita fitnah untuk membalas, dan padahal dia sendiri yang minta
disenggol. Dan gue tadi kasih lihat bukti kan, dia sendiri yang ngomong loh di vlognya dia. Silakan tinggal ke YouTube channel. Dan tadi ada yang dia terkapar di lantai, dia nggak bisa gerak saat si Fredrika masuk ke top 20. Itu ya karena bisulannya dia. Aduh, seru banget sumpah malam ini. Lama-lama kamu jadian lo sama dia. Oh my god, oh my god. Dia emosi. Kagak itu ada akun vacation Gorgor, nggak apa-apa. Welcome back to my channel, welcome to my life. Kita di sini ketawa-ketawa, kita happy ya. Kita nggak ada loh. Apa namanya? Oh, ada Amar, ada pageant Crown Warriors yang lagi nonton. Amar, inget nggak sih pas kita dulu lagi nobar Miss Universe 2019, si Gorgor ini datang digotong-gotong sama Git-Git dan duduk di belakang tiduran karena saking sakitnya makingnya dia habis ditebas dan belakangnya bisulan sampai nggak bisa gerak. Ini salah satu saksi. Nggak usah saksi sih, di YouTube juga ada sih sebenarnya. Kita kalau komen di blog sama dia, sabar ya. Semua di blog kak. WKWK ngakak, kelihatan anti kritik. Pernah ke Pekanbaru nggak pernah. Lanjutin aja ke hiburan malam. Kak Gandhi ada yang kena mental tuh di sebelah, mental breakdance. Dia cewek dan men saat MBN tiba dongnya. Aduh, Tuhan. Gue ngebayangin tadi bisulnya, mana sih fotonya? Aduh. Mebelnya dia bisulan dan MBN, ya ampun. Aduh, ini hiburan banget anjir, Gandhi. Inilah guys. Tapi lebih hitam ya kulitnya. Lebih burik ya. Jadi yang bagian sininya, bagian lingkaran itu lebih hitam, agak memutih sedikit, kayak agak sawo matang di pinggiran-pinggiran sini. Jadi bagian-bagian sininya aja guys, ya yang hitam bang. Aduh, ya ampun, drama dini hari ya kak. Nggak drama, kita cuma lagi dongeng sebelum tidur. Kita lagi seru-seruan aja pemirsa. Ya nggak usah marah-marah, nggak usah kena mental. Karena Gani dibilang babu dia dan udah nggak laku YouTube-nya. Gue udah nggak pernah posting di YouTube, gimana mau laku? Udah nggak pernah posting TikTok gue sekarang. Dia ngamuk karena Kak Gani buka aib dia yang baru pasal kaos kaki basah. Maki bau kakak. Waraya bat. Fix waraya tap. Teong ambeien bisul. Waraya tap. Maki bau. Waraya teambis. Masa lagi live Justip kok jadi merong-merong bahas Gandhi ya. Muka tegang dan emosi malahan curiga takut kelupaan Justip gak bisa bawa pulang dah. Bilang kak pesen Justip dong. Teong dalam plastik. Plastik gorengan gitu loh guys. Yang tembus pandang. Tadi lu dibilang tinggal di garasi Gan. Aduh gak penting. Udah jelas rumah gue di Sudirman. Gak ada senjata lagi kata Kak diakuin sendiri kok bisulan lagi bicarain Kak Gandhi yang dulu pernah jadi babu dia. Babu gimana? Iri ya nggak bisa holiday. Kakak berantem gara-gara apa sih kak dulu padahal sahabatan? Karena dia dulu fitnah gue, katanya gue nilep duit Gadun The Series. Tapi udah gue buktiin. Kak cerita yang dia ngewita sama satpam di kos dia dong. Aku nggak tahu kok cerita itu. Ya aku nggak mau fitnah. Tapi dia pernah ngesong satpam di apartemen Pakubuwono Teras. Ya. Di apartemennya LL yang masih studio bedroom waktu itu. Ada saksinya Reva Alexa dan Milen Cyrus. Kalian tanya. Kalian WhatsApp lagi. Kalian DM atau kalian komen di Milen. Kalian bilang, Kak Milen, Kak Gandhi bilang katanya dulu si Kak Gorgor itu pernah ngesong satpam ya di apartemen Pakubuwono Teras. Itu Milen tuh saksinya.
Udah diiyain tuh sama S katanya normal bisulan sih. Gue gak pernah bohong pemirsa. Gue gak pernah bohong. Gue selalu ngomong fakta. Fakta. Alih-alih berdalih, seorang Gandhi Fernando tidak pernah berbohong. Dan mengupas semuanya setajam silet. Aduh. Kak Gans operasi kelopak mata ya? Enggak kan. Kelopak mata tuh gimana sih? Nggak ada gue operasi. Gue cuman operasi ini nih. Double chin abis gendut. Gue operasi ini disedot lemak bagian sini. Tapi di endorse sama Jakarta Life Aesthetic Clinic. Tadi sempat intip bentar live-nya, ekspresinya kesel dan emosi yang tertahan tapi sok calm. Dia marah-marah, hahaha. Dia bilang dia real holiday bukan culai. Masa sih dia holiday dikit-dikit story, dikit-dikit just tip, dikit-dikit nge-live. Yakin dia holiday. Kata Gorgor normal lah bisulan. Ya kan kita lagi bahas katanya gua kan duo mebel. Gua nih katanya kan duo mebel sama Mami. Ya kan, makanya gua bahas nih. Kan dia minta diomongin, minta dibahas, minta didongengin, minta digibahin. Nah, gue ngomong nih sesuai fakta yang dibenarkan juga sama dia kalau mebelnya dia bisulan dan ambeien plus burik dan bau kos kaki basah, ngap, bau kermian. Jadi maksud gue adalah ya kan dia yang memulai duluan, gue yang menulis endingnya. Desember mau ke Amerika cenah, cus lah, suruh dia ke Amerika, cus gue seneng banget kalau dia bisa ke Amerika. At least dia itu bisa merasakan dan melihat dunia gitu loh. Habis itu pulang uangnya tambah habis. Gue raya tebil teong bisu. Kalau bisulan doang mah biasa aja kak. Iya emang biasa aja, gue juga pernah bisulan, tapi kan pembahasannya adalah katanya kan gue duo mebel, tapi dia suruh ngaca mebelnya dia bisulan dan ambeien gitu loh. Sumpah malu banget di toko parfum emosi jiwa. Aduh. Gandhi kalau ngemeng ada bukti beda sama tetangga yang banyak halunya. Iya, dia bilang katanya gue babunya dia. Mana buktinya? Dia bilang katanya gue fitnah dia. Mana bukti kalau gue fitnah? Gue gak selalu kasih bukti. Dan akhirnya dibenarkan juga sama dia. Yang so Teong. Teong yang, oh baby, shit baby. Terus yang dia, tadi barusan, bisul. Udah deh. Gue tuh fakta kalau ngomong pemirsa. Kalau yang masih belain dia berarti halu sama halunya kalian itu. Aduh. Sumpah pokoknya kita di sini ketawa-ketawa aja pemirsa. By the way nggak usah sebut nama, sebut Gorgor aja. Gara-gara ini akhirnya gue begadang. Sumpah malu banget di toko parfum. Dia bilang Kak Gani jelek lah. Kalau Kak Gani jelek dia apa ya muka lebar kayak gitu. Aduh. Bisulan normal katanya Kak Gans, kayaknya nggak bisa nilai orang atau terlalu naif gak sih Kak, kena temen yang gitu ada aja. Iya, aku tuh kadang-kadang suka terlalu baik sama orang. Boolnya bisulan kenapa ya? Mebelnya dia itu bisulan karena dia abis tebas kenti, dia nggak mandi 3 minggu. Ya akhirnya jadi sering keringetan dan bau kermian gitu loh, jadi engap, jadi berembun itu di mebelnya dia. Keluarlah bisul. Nah kalau ambeennya itu ya karena dia ya bisa ditempong-tempong sama klien sama ditempong-tempong sama git-git gitu loh, makanya keluar ambeien dan bisul. Gitu loh. Lebaran mulut kayaknya daripada Meki dia. Kak barusan dia bilang dia nyesel pernah kenal lu lah. Salah satu yang naikin dia kan lu. Ih, gak berterima kasih. Lu tuh bisa dicentang biru gara-gara gue, say. Lu bisa dikenal gara-gara gue. Kalau gak gara-gara gue, lu gak akan kerja di Dr. Oki. Yang ada gue yang nyesel kenal sama lu.
Emang kenapa kalau bisuan kan orang bisuan kayak nggak pernah bisuan aja? Iya, cuma kan sekarang pembahasan topiknya adalah dia bilang katanya gue duo Meki belakang barengan sama Mami Isa. Nah dia tuh nggak ngaca ya. Kalau mebelnya dia itu ambeien, burik, bau kaos kaki, dan bisulan. Dan dia sendiri yang mengkonfirmasi sekarang kalau dia bisulan. Berarti kan bener, gue fakta kalau ngomong. Dia menyesal kenal sama Kak Gandhi, katanya Kak Gandhi bilang bau, sekarang katanya sudah harum dan cium aja kalau nggak percaya. Iya, sekarang sudah harum karena lagi di toko parfum. Dulu-dulu pas gue kenal sama dia, ya bawang, ya bau bawang. Gimana sih kalau misalkan, maaf ya, gue nggak body shaming sih, tapi kalau orang yang weightnya agak besar ya, badannya agak gendut ya, terus kurang hygienik, udah gitu kulitnya suka kelipet-lipet di perutnya dia sama di bagian kelaminnya dia sama di pantatnya dia, terus dia jarang mandi gitu loh. Ya itu kan bau gitu loh. Dia nggak bau ketek, cuman kayak bau engap gitu loh, bau kaos kaki basah gitu loh. Ya bagus lah kalau sekarang dia wangi karena dia mandi parfum di toko parfum itu. Abis dari sebelah langsung cus kesini karena ada yang dibilang Kak Gandhi lagi live dong. Sumpah ngakak banget sama apa yang dia omongin di live. Halunya kelas kakap. Ya halu lah. Kan katanya gue babunya dia. Mana buktinya? Gitu loh. Katanya gue tinggal di garasi. Mana buktinya? Ini tanah di Sudirman 890 meter ya. Ada di Google Maps. Kalian tinggal buka di Google Maps. Ini ada toko-toko juga di sini di bagian depan rumah ya. Rumah gua ya 250 meter di belakang, sisanya 700-an meter itu di depan. Nih. Kalian ke Google Maps. Mbok boleh lo datang ke rumah gue ini. Di welcome buat siapa-siapa aja. Di depannya ada tokonya Pevita Pierce ya. Belum buka. Tanggal 1 November akan buka, namanya Lidah Lokal. Itu Pevita Pierce yang punya. Hey, tuh ya. Rene Square. Di sebelahnya Sudirman Park ya. Di pinggir jalan raya ya guys. Tuh. Sudirman. Bukan di pinggiran Jakarta Selatan di Jagakarsa yang cuma 80 meter. Ini 890 meter, harga NJOP-nya 65 juta, kalau dijual harganya kita buka 120 juta per meter. Silahkan kalikan dengan 890 meter, makan tuh garasi. Pos satpam rumah gue aja lebih mahal daripada rumahnya dia. Nih, nyata, bukan fata morgana. Sudirman Park aja belakang rumah gue, ini rumah gue, ini jalan raya sayangku, ya. Makan pakai bukti. Oke, tahun berapa kemarin main ke Pekanbarunya Kak? 2018. 2017. Kata dia kamu sampai sekarang jomblo karena nggak ada yang mau, katanya muka Kak Gandhi jelek. Mana ada? Cuma karena gue nggak posting, bukan berarti gue jomblo. Aduh, yang mau ngentot sama gue juga ngantri guys. Baru juga tadi malam gue ngewe. Anjir, di Bali udah 2:30, tanggung jawab lo Gandhi, ngantuk gue hilang. Maaf ya Bill. Kakak tinggal di mana? Tadi di Rene Square. Silahkan datang. Fit Milk udah buka. Itu yang punya adalah Iman Hakiki. Kemarin dipromosikan sama Nagita Slavina di Instagramnya Raffi Nagita. Lalu depannya adalah punya Erik Al-Amin sama Iksan Frugal. Itu adalah stylistnya Luna Maya yang punya ya. Di bagian depan punya Iksan Frugal sama punya Pevita Pierce. Namanya Lidah Lokal, akan buka tanggal 1 November. Silahkan kalau mau ketemu dengan Gandhi Ferrando dan Pevita Pierce, bisa datang ke Rene Square ya. Bukan di Jagakarsa, bukan di Ruko ya pemirsa ya, tapi di tanah 890 meter ya, di Sudirman. Nggak perlu gue pamer-pamer terus ya. Kok Dikau bisa tahu banget anusnya hitam kan? Lah dia kan sering banget lanjang di depan kita. Si Gorgor, si LL tuh sering banget. Dia ngakui kalau dia bisulan Kak, tuh kan, ya udah. Just tip teong dalam plastik dong kakak, pesanlah dari dia. Kan Gandhi ketawanya gak puas banget. Dosa gak sih gue ketawa gara-gara ini?
Katanya nggak mau ngerespon, enak ya makan ludah sendiri mulu. Kan dia duluan yang bilang nggak mau respon. Elegan, work in silence, baby. Kan dia yang minta digibahin. Dia live juga main HP doang, kayak cantik aja. Kak, cerita yang satpam dong. Iya, jadi satpam di apartemen Pakubono Teras itu tuh pernah diesong sama dia karena dia suka. Ini pas zaman-zaman git-git masih kliennya dia juga yang ketemu di kolam renang itu. Nah, dibawalah ke apartemennya si LL. Dia belum tinggal di situ, dia masih tinggal di kosan di Karet Kuningan waktu itu, ya. Terus dia ngesong si satpam ini, ada si LL, Reva Alexa, dan juga Milen Cyrus. Ya, sebagai saksi-saksi yang lainnya juga, dan dia ngesongin si satpam di sana. Nggak masalah sih, orang dia juga lontong kok gitu loh. Justru kastanya si satpam lebih tinggi dari dia sebenarnya, dan nggak ada yang salah sama si satpam. Gimana jadi babu guys, Kak Gandhi yang angkat nama dia lewat web series bareng LL. Kak, gue masuk ke live dia, komen, Kak masih just tip yang di kantong plastik nggak? Dia bengong. Selama ini terlihat dewasa dengan kasus-kasus dia sama yang lain, ternyata diam-diam mematikan. Aku ngikutin Gandhi dari zaman bikin seri sama Karina, jadi tahu kalau Gandhi naikin nama Gorgor. Katanya bau biasa pas potong titit. Ya iya bener kan, berarti gue gak bohong dong kalau misalkan bau, kan dia sendiri yang ngomong. Kak Gandhi numero uno, unos, dos, tres, cuatro, pacito. Lah gimana cara dia mintanya ke satpam, jadi dia flirting dulu sama satpam gitu kan. Duh, gue gak ada ini sih, handuknya Tapasya lagi di laundry. Kalau gak gue peragain. Geli gue ngeliat laki gini, ya gak usah nonton, gue blok aja ya, supaya ngurang-ngurangin dosa lu. Kak Gani ganteng, oh terima kasih. Udah bener emang bau pas nobar. Nah, ada saksi lagi. Gandhi numero uno. Nggak kebayang dialog dia ngas ke satpam. Kermian tuh apa sih, Kak? Kermian itu tuh kayak bau. Gimana ya ngejelasinnya ya? Coba netizen ada yang bisa jelasin nggak kermian itu? Gue bingung ngejelasin kermian itu. Kermian. Coba. Kermian merupakan istilah umum yang merujuk pada infeksi cacing kremi. Penyakit ini bisa terjadi pada anak hingga orang dewasa akibat pola hidup yang kurang bersih. Kermian atau infeksi cacing kremi termasuk penyakit menular yang cenderung mudah dideteksi. Bukan. Kayak bau kermian gitu loh. Bingung ngejelasinnya. Coba netizen komen jelasin please. Bantuin gue. Bau kermian itu apa? Gue cuman komen lapak di sebelah lebih seru, masa langsung di blok. Kak, katanya kakak di Amerika kuliahnya gak lulus. Ya gak apa-apa, terserah dia mau ngomong apa. Coba ada buktinya gak kalau gue gak lulus? Kata Gorgor suruh bilang terima kasih sama Kak Gandhi karena sudah dipromosin. Sama-sama. Berarti dia yang pansos dong, karena dia pengen dipromosin sama gue. Gue pengen cari sertifikat kuliah gue di email. Soalnya perinanya dipegang sama mak gue. Nah, ntar gue cari deh. Anyway, ya nggak lulus kuliah ya dialah. Kak dikatain goblok. Masa sih gue goblok? Kak Gandhi emang kuliah di Amerika nggak lulus. Nih aku cerita ya. Oke, jadi itu aku kuliah tahun 2009 sampai 2012. 2009, 2010, 2011, 2012. 2009 dan 2010 aku ambil filmmaking program
di New York Film Academy Los Angeles ya, New York Film Academy Los Angeles, NYFA Los Angeles, boleh di Google. Di tahun kedua ya aku transfer ke UCLA. Jadi di tahun pertengahan bulan September 2010 aku pindah ke UCLA. 2 tahun ini aku ambil double major, Business and Management of Entertainment dan Producing. Business and Management of Entertainment-nya aku lulus. Major keduanya aku nggak lulus karena aku pikir ngapain sih Gan ngambil 2 major yang mata kuliahnya tuh nggak beda-beda jauh. Mata kuliahnya tuh nggak beda-beda jauh. Jadi aku pikir buang-buang uang gitu. Makanya yang satu lulus dan I became a producer. Ini salah satu film gue yang gue bintangi. Petak umpet Minako. Pakai bukti ya, pakai bukti film-film gue nyata pemirsa. Tinggal di Google, di Wikipedia. Gue punya Wikipedia ya by the way. Gorgor punya nggak Wikipedia? Gan bener nggak kalau lo diajak makan nggak mau bayar? Jujur ya Gan, mau tahu dari mulut kamu, aku selalu bayar ya. Kalian boleh tanya, tadi gue makan dijengkelin sama Arsya, sama Sanjaya, sama Adit, dan sama siapa tadi namanya? Papa Bear. Kalian boleh DM di story-nya, tanya, tadi yang bayar makanan siapa? Gandhi dulu yang bayarin makanan kan? Dan juga aku pakai bukti lagi ya. Gandhi Fernando, Lucinta Luna. Kalian search di YouTube. Ini 5 questions Lucinta Luna. Nih ya kontennya. Pernah nggak pernah challenge. Ini Luna sendiri yang mengkonfirmasi bahwa dia berbohong. Ya waktu mereka nyebarin di live katanya gue kalau makan itu tidak pernah bayar. Lunanya sendiri yang mengkonfirmasi. Jadi si Gorgor itu mau fitnah apalagi. Luna sudah konfirmasi. Klarifikasi kita sebelumnya udah baikan, jadi tolong ya, jadi kita tuh udah gak ada musuh-musuhan lagi. So buat kalian tolong jangan jangan panas-panasin lagi karena kita udah baikan gitu. Kita udah damai-damai aja. Kita udah damai, jadi kita harus ketemu dengan cinta. Dan minlaidin juga kan. Minlaidin sama Pak Izin ya betul. Dan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya udah lah ya. Sama-sama salah, sama-sama benar. Pokoknya nggak ada yang namanya orang kurang komunikasi ya. Yes. Dan panas-panasin ya ofis ya. Dipanas-panasin ya, sama siapa? Sama Gorgor. 5 pertanyaan sulit buat Lucinta Luna dari versi Gandhi. Mau yang nanya aneh-aneh nggak nih? Oke. Kamu harus jawab sejujurnya ya, oke? Salaman dulu kalau kamu akan jawab sejujurnya. Insya Allah. Karena kan aku punya Tuhan, jadi insya Allah. Tapi insya Allah hari ini sering digunakan untuk orang berbohong loh kadang-kadang. Insya Allah gue akan datang ke sana, tapi nggak datang. Ya udah gue jawab deh. Ya udah gue jawab ya. Oke. Pertanyaan yang gampang dulu aja deh. Sejujurnya berapa angka pendapatan kamu setiap bulan dari? Kalau cinta juga tuh biasanya mahal. Gue cari ya. Iya kan kami punya timnya. Naik drastis banget ya pada waktu gue masih megang lo, itu kayaknya nggak seberapa ya. Sih. Bisa sakit gak tuh? Tolak ketek ya. Enggak sih. Feel. Ntar gue cari ya. Iya, bikin gue kayak gini ya. Ayo udah rahasia. Oke. Yes, kalau di kalangan artis berapa, kalau di kalangan nama? Nyanyi, ya udah. Belajar dari malu ini. Oke. Next question, apa sih pesan Luna untuk Ya. Rp1 hadapinya? Aduh ya Allah, ini sebenarnya gosip, ini fitnah, bukan fakta kan? Ini gue di tempat. Karena hal yang paling saya itu aku sedih banget ya kan. Tunggu aku cari bentar ya. Gue jadi penasaran, gue tuh harus kasih bukti guys. Cinta dan aku dulu tuh tomboy banget dan tuh sehina. Unit yang lu cinta, mbaknya kayak. Iya. Waktu itu gimana sih waktu itu? Kita ketemu di cat apa? Oh ini pas ketemu. Pendiam banget.
tahun lagi. 2 tahun lagi lama. Iya. Habis gimana? Apa mau? Perjajakan. Ya nikahnya itu harus branded, harus 2 tahun branded, lagi masuk ya. penjara lah. Iya, harus branded. Ya. Mana sih, ya Allah. Kamu pakai dress gaun yang megah Iya. banget. Pokoknya nggak Bla, 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 bisa bla, bla. masuk rekor Indonesia. Rekor muri gitu. Nanti ya, gue cari potongannya. Besok gue cari, abis itu nanti gue posting di feed Gram by Gandhi ya. Biar kalian nungguin gak kelamaan, gue mau baca-baca komennya soalnya. Mulutnya gorila bau gak sih kak? Enggak. Katanya kalau abis operasi biasa bau itu, nah berarti bener kan? Kalau si Gombel suka nempong sapi, aduh gak tahu tuh, tanya sama Mami Isa. Kayaknya bau dia si Vinir. Cerita ini awal mungut dia dulu kak sambil Kagans 2 kali bilang bantuin centang biru, 1 kuncup 1 gorgor juga. Kakak nggak mau bantuin aku centang biru juga. Kakak dibilang 2 Mabel. Lengket pasti. Udah kelihatan kak dari bentuknya dulu aku udah ngerasa dia pasti bau. Katanya kakak makan gak pernah bayar. Udah kan tadi udah aku jelaskan. Nanti aku posting bukti dari konfirmasi Lucinta Luna sendiri ya. Kalau mereka itu memfitnah aku. Kalau dia katanya mengkonfirmasi kalau dia bisulan, mana buktinya kak? Kalau dia yang katanya mengkonfirmasi kalau dia bisulan, mana buktinya? Beneran gak Gan lu suka minta gratisan SB? Gue gak gratisan ya, gue promoin di YouTube channel gue. Itu mah posting di YouTube channel Gandhi itu 10 juta rate cardnya. Buat posting di feed Gandhi itu 8 juta. Itu gratis loh gue kasih ikan tongkolnya dia itu yang gak enak sama sekali. Belum di story. Story aja 1 slide 2 juta loh. Tongkolnya dia 30.000 harganya. Gila-gilanya. Setahu aku babunya si itu sih git. Baru tahu ada cewek bisa datang saat MBN aja. Percaya kak Gani ngapain sih lu pungut dia kak? Ya karena gue kasihan dulu hidupnya. Lo Aid Gandhi Kardashian West terpampang nyata nggak halo-halo. Oh iya dia bilang kakak kalau makan nggak udah. Jaket Gorgor nggak ganti-ganti. Lebih meyakinkan kak Gandhi daripada omongannya si Gorgor. Iya. Dia bilang gue babu lah, ngaca ya. Hati-hati satpamnya disatronin, Gorgor diembat juga kak. Gan lu dibilang babu, suruh kerja katanya babu. Udahlah bang, gak capek buang-buang energi. Aku tuh suka mengentertain kalian, membuat kalian tuh tertawa gitu loh. Gue tuh seneng gitu loh. Jadi itu bukan capek-capek sih, gue seneng aja gitu. Kalau bisa bikin teman-teman tuh ketawa gitu loh, terus kita enjoy malam-malam kayak gini, kita ngegibahin orang halu gitu loh, kan ya nggak apa-apa ya. Anggap aja lu lagi video callan sama gebetan atau sama pacar gitu kan. Kak ceritain soal git-git dong yang katanya maling, itu kan ceritanya Fahri ya, bukan ceritanya aku, jadi it's not my place to tell that story. Filosofi nama Rene Square dong. Kalau Square itu kan kayak kayak plaza gitu. Kalau Rene itu kayak bahasa Jawa artinya kemari. Kalau ketemu di jalan berani sapa si Gorgor nggak? Waktu itu gue pernah papasan sama dia di GBK Gelora Bung Karno. Lalu dia ketawa-ketawa. Oh ini ya, yang bilang katanya gue gorila ya. Oh ini ya. Terus gue cuma ngomong ini, ih najis. Gue cuma ngomong gitu doang. Kalau kok sapamnya mau, ya nggak ngerti ya gue juga. Satpam mall mana kak? Bukan sapam mall, sapam apartemen. Lo ribut juga ya gak nama Reva Alexa? Enggak. Teman-teman berondong di Baliku pada ngebet sama Gandhi, katanya Gandhi itu seksi berbulu dan gedong. Yang pasti bukan berbulu domba. Gimana kak cara dia merayu satpam itu dia? Kok bisa hilaf? Bentar. Aku peragain, aku ambil lap bentar ya.
Ini di lobi apartemen Pakubono gitu kan. Pura-pura ngetik, pura-pura kayak sibuk banget gitu. Gimana? Cus lah, cepet. Gue di departemen nih. Ya udah, see you ya. Terus disamperin sama satpamnya. Mbak tinggal di sini gitu. Bilang, enggak, cuma nemenin temen doang gitu. Udah deh, baru lirik-lirikan, abis itu ke atas dia ngikut pas si Luna balik karena di apartemen studionya si Luna. Bau asem. Ini tuh gue udah kelewatan banyak banget. Anjir, banyak banget dong komen gue kelewatan. Maaf ya pemirsa. Gue bacain semuanya soalnya, jadi nggak ini. Pernah pacaran sama Lu Cinta ya? Enggak lah! Gila kau. Ditantangin netizen masuk live Gandhi tapi Gorgor nggak berani. Cus tantangin. Harus dia yang masuk ke live gue dong. Koar-koar banget ngerasa dirinya lebih dari Gandhi. Wah, ke dia aja Vinir masih setengah-setengah. Sebenarnya nggak ada yang salah ya sama Vinir, karena gue juga Vinir ya. Dan gue di endorse. Tapi Vinir gue mehong, say. Mana si Gorgor lemah? Aduh, aku langsung skip di bawah aja deh. Sapamnya kok mau ya? Emang tapasnya udah cantik dari dulu kak? Enggak tahu ya, sapamnya juga jelong kali, nggak ngerti. Bikin Indomie dulu yuk. Aduh, enak ya Indomie goreng pakai telur ya. Literally gue suka banget sama series live ini, ada drama. We live for the drama and the applause. We live for the applause. Diperagain dong sama Kak Gandhi. Iya, tadi si Gorgor di live-nya begitu, dia bilang mampu gak beli jaket kayak dia. Gue mah ngakak aja lihat si Gorgor. Mampu gak beli jaket seperti ini. Gani kalau cerita panjang live gini kalau bisa pas akhir pekan, jadi gue bisa begadang kalau tanpa harus telat bangun kerja. Ini kan in the moment gitu loh. Setahu gue Gani itu tajir melintir dari orok, bukan OKB kayak tetangga. Aduh, gue orangnya gak suka pamer. Kok dipancing-pancing suruh ngasih baju-baju brand, gak suka. Kagak nafsu, gak lagi gigit. Ih, enggak banget. Katanya nggak mau, takut tuh kan. YouTube lama apa baru sama LLK? Undang gue dong kak, opening lidah lokal. Siap, aman. WKWK ke Gani kok ditantang beli gituan, kayak beli recehan. Aku tuh nggak suka guys beli-beli kayak gitu. Aku punya, cuman nggak suka gitu loh. Maksud aku tuh itu bukan sesuatu yang untuk dipamer apa di ria. Gimana ya? Kalau misalkan dikatain miskin apa dikatain rumah garasi, aku akan defend lah rumah aku. Karena pada kenyataannya nggak seperti yang dia sebutkan gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin apa ya, barang gitu ya, it's doesn't matter gitu loh. Kayak itu, kayak it's just not me gitu. Di luar prinsip aku sih, kayak dari dulu tuh aku selalu kayak nggak suka pamer-pamer gitu. Udah kena mental deh kayaknya tuh Gorgor, segitunya nggak mau tersaingi sama Kak Gandhi. Iya, dia sindir gua di feednya dia bilang katanya
gue katanya iri, katanya nggak bisa keluar negeri. Lu nggak ngeliat di feed Instagram gue semuanya ini luar negeri. Kuliah juga di Amerika. Ini banyak banget kompornya. Tanah di Bali udah laku kak, belum. 60 miliar ada yang mau beli nggak di sini? Atau tanah di ini dia, tanah di Batam. Tanah di Bali ada 2 sih, satunya di Sukawati. Haus pengakuan banget kekayaan. Dikira-kira cuma dari brand. Malu tuh sama orkai asli. Dia gitu kalau live terus makan pasti keluar bunyi-bunyi yang menjijikan. Kebayang kalau ngesong pasti dikunyah sama gor-gor. Orang kaya bener mah gak suka pamer. Sekali-sekali pamer di depan gorila. Pamer aja satu doang buat bungkam gor-gor kena mental. Kompor deh kalian. Kompor. Ini salah satu jas aku. Kalian bisa lihat mereknya apa. Dolce & Gabbana. Oke. Dolce & Gabbana Classic jas. Nih ya, tagsnya itu nggak pernah gue buang. Jadi kalau misalkan abis pakai, abis di laundry, dipasang lagi tagsnya. Karena barang asli. Ya, aduh aku gak suka pamer. I hate myself. Ada lagi Dolce & Gabbana. Anyway, ini Zara sih, tapi Zara Paris ya. Ini winter coat yang dipakai sama Cupitawati waktu itu. Dipinjemin buat dia. Buat photoshoot. Ini Mehongsai. 350 euro. Udah geli, gak suka pamer-pamer. I don't like it. Tidak suka pamer-pamer. Tidak suka ria-ria. Guys, rezeki itu hanya titipan Tuhan ya, pemirsa. Pokoknya rezeki itu cuma titipan Tuhan. Hal-hal yang bisa dibeli sebuah barang itu tidak perlu dipamerkan, cukup di-keep buat diri sendiri aja. Ini aku tadi kasih lihat cuma karena permintaan netizen ya. Tapi I hate myself for doing that. I don't like it. Udah yuk bobo pagi-pagi. Kayak pernah dipakai Cupita tuh jas. Yes, dipinjam sama dia. Jadi kalau misalkan dia ngaku-ngaku dia ke Eropa pakai uang sendiri, kenapa jasnya, coatnya ada di lemari aku? Karena itu kan punya aku. Aku suka prinsip Kak Gandhi. Semua hal yang bagusnya cuma bisa disyukuri, bukan dibuat iri. Kak acting jadi anak sarung yang kangen sama ibu spray lagi dong. Kak temenan sama Dinda Kanya nggak? Ya kan aku main film sama dia nih filmnya. Aneh banget sama Gorgor, beneran gak punya kaca kali ya, lupa ingatan kayaknya dia. Dia dulu cuma kos sekamar, baru juga diangkat derajatnya sama Pak Dokter langsung keluar sifat buruknya. Yang fit itu nyinggung Mami Isa kayaknya bukan Kak Gani. Kan dia bilang duo mebel. Yang di video kompor maju. Dia bilang bentar lagi ada bisnis miliaran. Cus lah, buktikan. Gue seneng banget kalau misalkan dia punya bisnis miliaran. Kak Gani gampang kepancing, gak apa-apa, itu kan konten buat kalian. Kak Gani takut ya bahas git-git.
takut disamperin. Mau bahas apa, kan gue udah bilang kalau dia itu tuh suka main waria-waria di Taman Lawang. Terus dia itu adalah kliennya si Gorgor, bayar gopek, ketemu di kolam renang, gue saksinya. Mau bahas apa lagi yang dia maling di dealer sama Fahri? Itu bukan cerita gue, itu ceritanya Fahri. Kalau misalkan gue ceritakan itu, berarti artinya gue mengada-ngada. Karena itu bukan pengalaman pribadi gue. Gue gak suka, atau gue gak mendengar langsung secara detail ceritanya dari si Fahri gitu. Yang dia cuma cerita maling, terus uang-uang, uang-uang kas dari kantor diambilin sama si Git-Git, iya. Tapi problemnya Fahri pun cerita sama gue pun juga nggak pakai bukti, makanya gue nggak pernah membahas itu gitu loh. Gue nggak suka kalau nggak ada bukti. Intinya Gandhi tidak suka membicarakan sesuatu yang tanpa dasar bukti, itu aja. Atau at least pengalaman pribadi gue dan saksinya banyak. Udah Kak, nanti dia nggak kenal mentalnya lagi tapi kejang-kejang, dah cukup aja buktinya. Aku suka prinsip kagak ini baru udah tadi. Sekarang itu Tapasya cuma bingung mau nyindir siapa yang bisa kepancing terus ngeladenin si Gorgor karena kan nggak mampu ngendorse artis, maunya Gretong. Nggak kaleng-kaleng lo Gandhi Dolce Gabbana. Karena lifestyle Cupita nggak balance. Bau apak agak basi gitu Kak, kayak bau celana dalam nggak cuci seminggu. Kak temenan sama Keanu Kampora, Axel Matthew, sama Daryl nggak waktu di Bali. Daryl tuh siapa ya? Keanu gue tahu, Axel Matthew tahu, Daryl tuh nggak tahu siapa. Berarti Cipita outfitnya beberapa minjem ya. Emang dia selalu pakai baju gue. Kit dong kan. Udah. Kak Gani terlalu baik sama Tapasya. Pindah dong Kak, poster filmnya serem. Kak, si Gorgor nggak live lagi. Oh, mungkin dia lagi nonton live gue. Welcome back to my channel. Gorilla, Gorgor, Mariah Carey. Gila, padahal tadi gue cuma mau live 15 menit loh. Gue udah mau live 2 jam anjing. Di-tag juga dong Fahri. Fahri kan lagi di Dubai apa lagi di Turki ya? Abis search Kak Gani di Wikipedia. Pindah takut. Netizen demen aman huru hara. Cupita sama Kris Anto itu udah putus Kak. Aduh, si Cupita juga nelfon gue waktu itu. Katanya, oh aku lagi dikejar. Pokoknya ganteng, mirip sama kamu. Pokoknya mirip banget sama kamu. Ternyata Kris Anto itu ibaratnya dia warung steak, gue Outback Steakhouse. Beda say, gue Wagyu. Lu sirloin yang banyak lemaknya. Mohon maaf. Beda kasta gitu loh steaknya. Kagak tidur-tidur yang boboyu Joli. Kenapa orang India jidatnya sempit-sempit? Itu nggak tahu, tanya sama Tuhan. Gigi tahu nggak kalau Waraya lontong? Tahu lah, kan dia kan dulu kliennya, udah gue bilang. 500.000 guys ketemu di kolam renang di apartemen Pakubono Teras. Gue saksi. Aduh, gue gak, jangan bahas Cupita, bahas Gorgor aja. Lucu banget soal langsung diperagain ala-ala Tapasya. Spill konsep rumahnya Kak. Rumah aku tuh industrial concept. Jadi semuanya serba besi-besi. Terus ini ada sofa merah. Even meja kecilnya itu agak kayak besi-besi gitu. Tapi ini IKEA semua. Terus ini apa action figure tuh YouTube, buku-buku, laptop semua. Terus ini mejanya gue pengennya meja yang high bar, gue nggak mau meja yang kayak meja keluarga gitu konsepnya. Terus di luar ada ininya, ada tamannya, tapi udah gelap.
Apalagi ya, ini cuma ruang tamunya sih, kamarnya ada 3, 4, tapi yang satu dipakai buat kantor, yang 3, yang 2, satu kamar tamu, satu kamar pegawai, satu kamar aku. Fakta kok yang dia Ewita sama Satpam, soalnya dia sendiri yang ngomong di vlognya. Iya. Sofa merah itu saksi. Enggak, ini sofanya baru pemirsa. Ini sofa IKEA. Aku baru setahun lebih tinggal di sini. Mau endorse UMKM kecil kayak aku mahal nggak mas? DM aja. Tapi nanti aku dibilang ini lagi cari-cari kesempatan buka-buka endorse. Still terngiang tuh. Tuhan, kenapa Tapasya Waraya? Sendirian banget kan, nggak di situ. Nggak ada pegawaiku, ada satpam. Kadang-kadang ada pacarku nginep, cuman lagi nggak ada. Kemarin nginepnya. Gor-gor udah pernah ke rumahmu? Pernah kan pernah main werewolf. Ada videonya kan dia main werewolf, terus dia yang kayak, Sultan ya Gan, gede ya rumah lu ya Gan. Abis itu langsung dia pengen beli rumah. Abis itu nggak sampai berapa hari dia posting dia beli rumah sama dibantuin sama dokter Oki gara-gara iri ngeliat rumah gue di Sudirman. Anjir belum selesai. Si Guru pasti nonton live ini dia pakai akun palsu. Pasti 1000% yakin gue dia nonton story ini. Apa live ini. Kak pindah lo backgroundnya. Oke aku pindah ya. Aku ambil air bentar karena aku masih haus. Kak Gan punya akun palsu nggak? Enggak. Aku nggak punya akun palsu, tapi aku punya akun bisnis yang aku, karena kalau dikirimin sama netizen, aku ngeliatnya dari akun bisnis aku. Gitu. Aku pipis ya. Mau lihat? Tuhan, kenapa Tapasya Waraya? Gue belum buka softline dong dari tadi. Aduh, udah mulai shifting deh pembicaraannya. 200-an orang standby mendengarkan dongeng. Lagi mau tanya enggak soal si Tapasya Waraya dan mau dibahas gak? Bahasin Twitter mulu anjing. Ya udah nggak ada. Ya udah aku mau sikat gigi. Aku mau buka softland. Kalau gitu kita lanjut besok lagi ya. Udah mau 2:30 guys. Sakit hati pasti si dokter udah bantuin Tapasya mulu dia potong lambung. Rumah terus kerja di klinik gaji apa namanya bla. Karina shock nggak sama kelakuan Gor-Gor? Kan si Gor-Gor suka muji-muji dia. Shock lah. WK. Percuma ngetek si Ucup, orang blok kok. Besok lagi ya. Oke? Tidur, mau 2:30. Softline gue udah gak enak guys. Semoga ini direkam. Semoga direkam terus diposting di YouTube supaya kalau Gor-Gor kelewatan sama live-nya bisa ditonton ya. Love you all.